Halo bre, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film Spider-Man terbaru yang dirilis tahun 2026. Jadi film ini menceritakan tentang Peter Parker, sosok di balik pahlawan Spider-Man penyelamat orang-orang di kota New York. Kini Peter memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kekuatan dan kemampuannya telah bertambah kuat. Namun ia juga harus berhadapan dengan seorang gadis bernama Jen yang memiliki kekuatan pengendali tubuh dan pikiran. Dalam sekejap wanita itu bisa mengguncang seluruh kota New York. Tujuannya tak lain ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya karena telah dibunuh oleh pemimpin Departemen Keamanan di kota New York untuk memanfaatkan kekuatan adiknya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati. Cerita dimulai di Boston, kota New York, yang memperlihatkan Peter Parker yang sedang berada di depan komputer untuk mengecek sistem metrik kalibrasinya yang sedikit bermasalah. Akhirnya kecerdasan buatan manusia langsung memperbaikinya. Sedikit informasi singkat ya lor, di akhir cerita film Spider-Man No Way Home yang dirilis tahun 2021, Peter Parker meminta Dr. Strange mengucapkan mantra agar semua orang di dunia melupakan Peter Parker yang merupakan sosok Spider-Man. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki kerusakan multiverse yang terjadi setelah identitas Peter terbongkar. Oleh sebab itu, semua orang termasuk Ned dan MJ telah melupakan keberadaan Peter. Mereka tak mengenalinya sama sekali. Peter kemudian telah mengubah apartemen paling atas untuk dijadikan markasnya karena tak pernah ada orang yang menempati tempat tersebut. Sekarang kedua temannya sudah memasuki tahun kedua kuliahnya. Sehari-harinya Peter selalu membantu warga kota New York dari serangan para kejahatan yang semakin merajalela. Bahkan detektif DeWolf saja sangat terbantu dengan adanya kehadiran sosok pahlawan Spider-Man itu. Hanya dalam 6 bulan saja di kota New York, hampir semua penjahat berhasil ditangani oleh Spider-Man dengan mudah, sehingga tingkat kejahatan sangat menurun drastis. Mulai dari anak-anak sampai dewasa maupun tua, orang-orang di kota New York sangat mengidolakan sosok Spider-Man yang telah menjadi penyelamat kota. Sudah tak terasa sebulan lagi kedua temannya telah lulus kuliah dan akan segera pulang. Sementara Peter telah menanggung beban yang sangat berat karena harus melindungi para warga kotanya. Sesekali Peter juga meminum obat untuk mencegah agar kepalanya tidak migrain. Pagi itu Peter berteleponan dengan detektif DeWolf. Peter selalu membantu pekerjaan DeWolf saat menangkap para penjahat kota. Namun meski mereka sering berkomunikasi, identitas Peter sebagai Spider-Man tidak pernah diungkapkan demi menjaga kerahasiaannya. Saat itu Peter harus beraksi kembali untuk menangkap pencuri yang sudah mengambil tank baja. Namun ketika Peter menghentikan kendaraan itu, dia cukup kesulitan karena meski dia menggunakan berbagai cara, jaring laba-laba buatannya tidak bisa menahan kekuatan laju tank baja itu. Hingga saat Peter sedang berada di atas tank baja, dia telah menerima serangan. Ternyata itu adalah Frank yang ingin menghentikan tank curian itu dengan caranya sendiri. Sehingga karena Peter tak ingin Frank mengacaukan kota dengan serangannya, ia pun langsung membalas serangan Frank dan menyuruhnya agar menyerahkan masalah ini kepadanya. Tak berselang lama dari itu, DeWolf menghubungi Peter jika tank itu mengarah ke penjara Damage Control, yang mana penjara itu dibuat khusus untuk menangani penjahat seperti Scorpion yang akan segera dipindahkan ke tempat lain. Namun sayangnya saat itu Peter tak bisa menghentikan laju tank itu, sehingga berhasil merusak pintu masuk penjara.
Saat Peter membuka pintu masuk tank, ternyata isinya seorang nenek-nenek yang sudah dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Dia bernama Jean Grey yang memiliki kemampuan telepati, bisa mengendalikan pikiran dan tubuh seseorang. Bahkan Jean bisa berpindah-pindah tempat ke tubuh orang lain dengan merasuki pikirannya. Akhirnya Peter berusaha mencari seseorang yang pergi menuju ke atas atap gedung karena orang tersebut akan membebaskan Scorpion sebelum dibawa pergi ke penjara Supermax. Namun sayangnya saat itu Peter terlambat datang karena Jean pengendali pikiran telah berhasil merasuki tubuh salah satu seorang pasukan keamanan. Kemudian Jean memerintahkan penjaga lainnya dengan berbohong agar membawa Scorpion ke tempat helipad, sehingga petugas itu segera pergi membawa Scorpion ke tempat tersebut. Sedangkan saat itu Peter mencoba menangkap petugas keamanan yang sedang dalam pengaruh Jean Grey. Lalu Jean mencoba untuk mengambil alih tubuh Peter, namun Jean gagal karena tak bisa menembus pertahanan isi pikirannya. Tak lama dari itu, tank yang sudah dipasang bom sebelumnya oleh Jean akhirnya meledak. Beruntungnya semua orang telah berhasil dievakuasi dari gedung penjara itu. Saat dikendalikan Jean, orang-orang tersebut tidak ingat apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya. DeWolf menemui Peter jika tank curian itu milik penjaga Damage Control. Sekarang Scorpion telah sampai di helipad dan telah dibebaskan oleh Jean. Peter pun kebingungan karena sedang menghadapi seseorang misterius yang bisa mengendalikan orang lain dari jarak yang jauh. Peter kemudian pergi untuk mencari tahu tentang Scorpion kepada seorang wanita bernama Yelena Belova. Hingga akhirnya ia pun telah sampai di sebuah tempat rahasia, yang mana sosok wanita itu telah berada di tempat pemandian. Peter disuruh berendam dengannya, namun ia harus mencopot kostumnya. Ia pun menurut. Peter hanya menyisakan wajahnya saja supaya identitasnya tetap terjaga dengan aman. Peter menjelaskan mengenai sosok seseorang misterius yang sedang dihadapinya, karena orang itu seperti bisa mengendalikan isi pikiran manusia dengan mudah. Bahkan orang yang pernah dirasuki tubuhnya tidak akan pernah mengingat apa yang telah mereka perbuat. Jadi keberadaan orang itu sangat mengancam umat manusia, karena bisa saja dia melakukan berbagai jenis kejahatan tanpa harus khawatir tertangkap, karena memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan seseorang dari jarak jauh. Yelena mengatakan setelah kejadian itu peringatan keamanan cyber antar lembaga sudah diaktifkan, apalagi penjara Damage Control servernya telah diretas dengan menggunakan 30 ID pegawai stasiun relay. Alasan seseorang membantu membebaskan Scorpion yaitu untuk mencari sesuatu yang dianggapnya sangat penting, yaitu VMAX. Karena tak mendapat jawaban yang memuaskan, akhirnya Peter pergi untuk bertemu dengan direktur penjara itu langsung. Singkat cerita, saat Peter berada di gedung penjara Damage Control, dia dipaksa oleh penjaga untuk mencopot topengnya jika dia ingin bertemu dengan sang direktur. Namun Peter langsung menolaknya karena ini bagian dari rahasia pribadinya. Beruntungnya saat itu direktur yang bernama Bill Metzger telah datang menemui Peter. Bill memperkenalkan The Hand kepada Peter yang sekarang mereka sudah menjadi aset berharga bagi penjara ini, karena setelah dibimbing ke jalan yang benar, The Hand bisa bekerja di bawah komandonya. Bahkan tak hanya itu saja, penjara tersebut mengubah orang-orang jahat menjadi baik karena kemampuan mereka bisa digunakan sebagai pertahanan negara. Saat berada di ruangannya, Bill meminta tolong kepada Peter agar membantu untuk menangkap sosok pelaku yang sudah mengendalikan orang lain dari jarak yang jauh, karena di dalam brankas yang mereka jaga terdapat sesuatu yang diincar oleh banyak orang. Bill tidak bisa memberitahu rahasia yang ada di balik brankas itu karena itu sangat rahasia.
Akhirnya Peter pun setuju untuk membantu para petugas polisi tersebut. I'll be in touch. I don't think Metzger knows any more than we do, but Saat Peter sedang nongkrong di warung, tiba-tiba saja ia telah melihat Ned yang merupakan teman dekat dari MJ. Itu artinya MJ telah lulus kuliah dan sudah pulang kembali ke kota New York. Peter pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini agar dia bisa kembali bertemu dengan kedua temannya yang telah melupakannya karena mantra dari Dr. Strange. Singkat cerita, akhirnya Ned telah tiba di tempat apartemen yang barunya sembari mengadakan sebuah pesta. Dari belakang Peter mencoba mengikuti Ned pergi, namun dia telah kehilangan jejak, sehingga Peter mencoba untuk mencarinya. Namun justru saat Peter sedang mencari Ned, ia malah masuk ke dalam kamarnya dan melihat banyak sekali foto serta catatan mengenai sosok pahlawan Spider-Man. Ned menghampiri Peter. Dia pun memberitahu Peter dulu dia dan temannya telah diselamatkan oleh Spider-Man. Sehingga sejak saat itu Ned mencari identitas asli dari Spider-Man hanya untuk mengucapkan terima kasih. Sekarang Peter cukup senang meski sahabatnya tak mengenalinya lagi. yeah, if you know who they were, it would really bug your mind. Tak lama dari itu datanglah MJ yang sekarang sudah menjadi mantannya. MJ sekarang sudah tak ingat apa-apa lagi mengenai hal apapun tentang Peter karena semua ingatan orang-orang yang ada di dunia ini telah melupakan Peter Parker agar identitasnya sebagai seorang pahlawan Spider-Man tidak bocor ke publik. Meski begitu Peter masih gugup saat bertemu kembali dengan MJ. Dude, this is top shelf. Just like Namun sayangnya hati Peter dibuat sangat terluka tatkala melihat MJ dan pacarnya sedang bercumbu mesra. Akhirnya Peter yang tak mau melihat kejadian itu lebih memilih pergi dengan hati yang sangat hancur. Sebagai seorang Spider-Man, galaunya ia berbeda dengan orang biasa. Dia bergelayotan di atas gedung-gedung pencakar langit untuk meluapkan semua kekesalannya. Dalam ingatannya, Peter telah berjanji akan mencari MJ dan Ned dimanapun berada. Namun sayangnya, setiap kali Peter mencoba untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan kepada MJ mengenai siapa dirinya, saat Peter berada di apartemennya, tangan kiri yang biasa digunakan untuk mengeluarkan jaring laba-laba buatannya terasa sangat menyakitkan, hingga kedua mata Peter berubah menjadi warna hitam dan akhirnya ia pun pingsan. Di keesokan harinya Peter dibuat sangat terkejut saat terbangun dari tidurnya. Bagaimana tidak, ternyata malam itu saat pingsan Peter tidur di luar atas apartemen yang sangat tinggi, dibalut jaring laba-laba di seluruh tubuhnya. Peter pun akhirnya terjatuh ke bawah dan lengannya tiba-tiba saja mengeluarkan jaring laba-laba asli meski tanpa alat penembak jaring buatan, sehingga Peter pun terkejut. Saat Peter berada di kamarnya, ia diberitahu oleh F kecerdasan buatan manusia jika dia telah mendapat 107 pemberitahuan dari komputernya. Setelah membukanya, F mendapati hormon pada tubuh Peter telah mengalami lonjakan akibat pengaruh DNA laba-laba. Akibatnya memicu kelenjar jaring organik dan menyebabkan hipersensitivitas reseptor yang sangat berbahaya bagi tubuh. Tak hanya itu saja, trauma psikologis juga bisa memicu perubahan Peter yang bisa memiliki kemampuan jaring laba-laba asli. Peter kemudian menggunakan alat penembak jaringnya dan inilah yang terjadi. F kemudian memberitahu Peter alat penembak jaring laba-laba dan jaring asli yang keluar dari lengannya tidak bisa bekerja secara bersamaan, sehingga Peter mencoba kekuatan baru itu. Saat Peter akan pergi, tiba-tiba saja indera pendengaran, penglihatan, serta indera lainnya mulai sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya.
Peter kemudian mulai menggunakan kemampuannya untuk mengeluarkan jaring laba-laba dari lengannya. Awalnya Peter merasa cukup kesulitan untuk menggunakan kemampuannya karena setiap kali mengeluarkan jaring laba-laba, tekanan dan kekuatan yang dihasilkan cukup besar. Eve mengabari Peter jika markas penjara Damage Control telah diserang oleh Scorpion. Ia pun langsung segera pergi ke tempat lokasi. Dalam perjalanannya, Peter sangat kesulitan untuk menggunakan kekuatan barunya. Saat malam hari tiba, tempat penjara itu sudah dihancurkan oleh Scorpion yang ingin mencari keberadaan V-Max. Semua para petugas polisi tak bisa menangkapnya. Spider-Man telat datang karena masih menyesuaikan diri untuk menggunakan jaring laba-laba asli. Sekarang Scorpion sedang dalam kendali Jen untuk mencari keberadaan V-Max yang disimpan oleh Bill. You can't sense me anymore. Saat Peter dalam keadaan yang terdesak, tiba-tiba saja DNA laba-laba mulai melonjak drastis sehingga ia bisa membalikan keadaan. Namun dia tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri yang membuat Peter hampir saja membunuh seorang polisi. Setelah pertarungan itu, Scorpion pun lupa dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Bahkan Peter pun mengalami hal yang sama. Dia tak ingat jika dirinya hampir saja membunuh seorang polisi, sehingga membuat Peter linglung. Again, I cannot protect you. I don't know what this is, and I need you to prove it. Pagi itu terlihat Peter yang sedang menyamar menjadi anak kuliahan Dr. Banner sebagai pengajarnya. Saat pelajaran itu telah usai, Peter pun menemui Dr. Banner yang kini sudah melupakannya juga. Peter cukup kagum dengan Dr. Banner yang bisa menciptakan alat penekan mutasi genetik penyebab sinar gamma agar Dr. Banner tidak berubah menjadi Hulk saat situasi sedang damai. Jika karena bukan alat penekan itu, Dr. Banner bisa berubah sewaktu-waktu menjadi Hulk. Dalam pertanyaan itu, Peter ingin mencari tahu apakah ada alat yang bisa menekan kekuatan negatif secara otomatis agar saat DNA laba-laba itu muncul kembali, ia bisa mengendalikan dirinya sendiri serta mempertahankan semua kemampuannya seperti jaring laba-laba memiliki indera super tajam agar kemampuan tersebut tidak ikut hilang saat alat pengendali itu bekerja. Namun sayangnya, rencana untuk membuat alat itu sangat berbahaya bagi para pahlawan, karena jika alat itu digunakan oleh para penjahat, maka para pahlawan akan lebih mudah dikalahkan. Peter kemudian mulai menciptakan alat penekan versi terbaru yang berhasil diciptakan. Saat Peter memasang di belakang pundaknya, alat itu berhasil menyesuaikan hormon laba-laba ke tingkat terendah. Namun saat Peter mulai menguji coba alat barunya di luar, tiba-tiba saja alat tersebut tak mampu untuk menahan panas hormon laba-laba yang kembali naik. Test 1. Failure. Peter kemudian disapa oleh seseorang yang mengendalikan pikiran dari jarak jauh, yaitu Jen. Dia mengejek Peter karena tak bisa menemukan keberadaan tempat persembunyiannya. Apalagi orang itu tidak bisa mengendalikan isi pikiran Peter. Jadi dia pun penasaran kepada Peter mengapa membela para petugas keamanan Damage Control, karena di tempat itu ada barang V-Max yang diincar olehnya. Gara-gara dia selalu menghalangi rencananya, akhirnya membuat sosok pengendali pikiran itu murka. You're bluffing. Take out containers. Free. Jen bahkan sudah mengetahui sosok Spider-Man yang memiliki nama identitas asli sebagai Peter Parker. Tak hanya itu saja, dia juga telah berhasil mengetahui di mana tempat tinggal Peter berada. Dengan mudah, Jen telah berhasil masuk ke dalam rumahnya serta mengetahui seluk-beluk tentang Peter Parker yang sengaja telah dilupakan oleh sahabat dan pacarnya.
Lalu Jen langsung mengendalikan semua orang yang ada di sekitar tempat tersebut, sehingga membuat Peter kebingungan. Sosok pengendali pikiran kemudian pergi untuk menangkap MJ, namun Peter segera pergi untuk mencegahnya. Evie, track physical anomalies. Thank you all. Bahkan Peter sempat terjebak di tempat gedung pernikahan milik orang lain. Pengendali pikiran itu bisa berpindah-pindah tempat ke tubuh seseorang dengan sangat cepat. Beruntungnya dengan bantuan F kecerdasan buatan manusia, Peter bisa tahu jika kemampuan pengendali pikiran hanya bisa digunakan dalam jangka tidak kurang dari 11 meter, sehingga Peter bisa mencegah aksi kejahatannya. 3 feet. I don't see any. Peter kemudian masuk ke dalam rumah MJ untuk meminta segera pergi bersama dengannya, karena sebentar lagi sosok pengendali itu pasti akan segera datang ke tempat itu. MJ pun setuju. Are you okay? Yeah, I'm fine. Okay. We should. What do they want with me? Saat mereka sudah turun di atas sebuah gedung, disinilah MJ pun penasaran mengapa Spider-Man selalu menolongnya meski dimanapun dirinya berada. Tentunya Peter dibuat sangat senang saat MJ mulai mendekat dan menciumnya. MJ pun mulai membuka topeng dan menyebut nama Peter, sehingga setelah mendengar namanya disebut, Peter pun terkejut. Artinya MJ telah mengingatnya kembali. Hold her. Namun sayang, plot twistnya ternyata si pengendali pikiran itu telah berhasil mengendalikan tubuh MJ tanpa sepengetahuan Peter. Dengan kemampuan itu, si pengendali pikiran telah berhasil mengetahui apapun mengenai kehidupan MJ. Ia pun kemudian mengancam akan membunuh MJ dan juga sahabatnya jika Peter tetap melindungi penjara damage control. Melihat mantan pacarnya akan dibunuh, sisi gelap Peter muncul, kemudian berusaha menolong MJ yang terjatuh ke bawah gedung. MJ. No. Oh God. Akhirnya Peter pun menyerah kepada Jen yang sedang menunggu di dalam mobil. Jen kemudian segera pergi dari sana dan meninggalkan keduanya untuk menemui Dr. Banner. Sedangkan Peter langsung membawa MJ pergi ke tempat tinggal Frank. Okay. I'm fine. Oh, now I feel like 2 seconds. We're almost there. Yeah. Saat setibanya di sana, justru di kediaman Frank telah terpasang jebakan yang sangat berbahaya. Namun Peter lagi-lagi selalu menolong MJ. Be able to see that coming a mile away. What is wrong? House? What the hell is that? Peter kemudian memohon supaya MJ tinggal di tempatnya untuk sementara waktu karena ditakutkan Jen akan datang untuk merasuki tubuh MJ lagi. Peter kemudian sebelumnya telah berhasil mendapatkan foto dari Jen saat berada di mobil. Identitas Jen sangat bersih karena sudah dihapus. Jen telah berpindah-pindah panti asuhan dan rumah sakit jiwa, lalu menghilang tanpa jejak. Jen memiliki kemampuan telepati dari jarak yang jauh. Peter bisa mengetahui jika Jean Grey menggunakan pengendali pikiran saat berada di ruangan fasilitas damage control yang belum tersentuh. Dia bisa mengenalinya. Tools? I got all that shit. Peter kemudian membuat kembali alat penekan agar bisa mengendalikan kekuatan besar yang ada pada dirinya. Di saat itu keduanya pun saling mengobrol. Peter sampai sekarang tidak pernah menceritakan tentang hubungannya, karena sebelumnya meski Peter telah menunjukkan wajah dan memperkenalkan diri kepada MJ, namun sayangnya MJ tak pernah mengingat hal tentangnya sama sekali. Sehingga percuma saja jika Peter menceritakan hal itu kepadanya lagi, karena dia tak ingin kecewa. No.
Alat penekan yang dibuatnya kembali gagal karena terlalu panas di kulit. MJ pun ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Oleh sebab itu, karena sebelumnya MJ pernah belajar di biokimia, ia pun mencoba membantu Peter untuk menyelesaikan membuat alat penekan. Saat ditelusuri, alat penekan itu memiliki sedikit medan magnet mikro. Lalu medan magnet itu akan diserap oleh lapisan kain. MJ kemudian melihat kacamata yang mengandung medan magnet juga. Di sebelah kepalanya terdapat alat penekan, jadi itulah mengapa alat penekan itu terlalu panas. Setelah alat tersebut dipasang, ternyata benar saja alat tersebut telah berfungsi dengan sangat baik saat menekan hormon laba-laba. Jadi Peter tidak merasa pusing dan jaring laba-laba biologisnya telah menghilang karena alat penekan telah berhasil meredam kekuatannya. 2 hours, not what I've seen. Pagi itu Peter telah berhasil menciptakan sebuah alat penekan yang bisa menetralkan kekuatan Jen. Tak berselang lama, Peter melihat rekaman tentang Jen yang telah melakukan penyerangan terhadap Damage Control di Manhattan. Ia pun segera pergi untuk melawannya. Sebelum itu Peter meminta Frank untuk menjaga mantannya di saat dia pergi. MJ kemudian terbangun dari tidurnya dan meminta kepada Frank agar dia pergi bersama dengan Spider-Man untuk menolongnya. Di sisi yang lain terlihat Chen yang telah berhasil masuk ke dalam ruangan Damage Control. Namun saat mencoba mencari berkas tentang VMAX, dia tak menemukan apapun karena berkas tentang VMAX telah dihapuskan. Jen memperingatkan Bill untuk segera menyerahkan VMAX kepadanya karena meski mereka bersembunyi di dalam bunker, namun tak akan bisa menahan serangan dari Hulk. Terlihat saat itu seluruh gedung tersebut telah berhasil dihancurkan oleh Dr. Banner yang sudah menjadi Hulk karena telah dikendalikan oleh Jen. Peter tentunya gak akan bisa melawan Dr. Banner karena kekuatannya sangat jauh. Saat Peter dalam kesulitan, datanglah Frank yang ikut membantu. Meski dia melakukan serangan beruntun, namun serangan itu nggak ada artinya bagi Hulk. Hulk itu akhirnya berhasil terlepas dari kendali Jen. Meski melepaskannya sangatlah sulit, keduanya kemudian memutuskan untuk bersembunyi. Peter akan melawan Hulk, sedangkan Frank akan mencari keberadaan Jen untuk memasangkan alat penekan supaya kekuatan Jen bisa dinetralkan. Namun begitu keduanya berpisah, justru dengan mudahnya Frank berhasil dikendalikan oleh Jen. Sementara itu, Dr. Banner panik karena alat penekannya telah menghilang. Peter langsung memberikan alat penekan versi terbaru kepadanya. Namun Dr. Banner kepalanya mulai sakit kembali karena Jen sendiri telah berhasil masuk ke dalam pikiran Dr. Banner lagi, sehingga Dr. Banner kembali menjadi Hulk. Peter berusaha untuk memasangkan alat penekan, namun Hulk itu mengamuk sejadi-jadinya, sehingga membuat Peter panik dan langsung segera pergi melarikan diri. Setelah Peter terlempar akibat tepukan keras dari Hulk, dia pun segera bergegas mengambil alat penghancur yang tergeletak di lantai. Kemudian Frank yang sudah dikendalikan telah memasang peledak di gedung itu. Hulk kembali menyerang Peter di luar gedung perkotaan. Jaring laba-laba itu mulai menangkap bangunan reruntuhan yang jatuh ke bawah. Hulk yang menahannya. Peter berusaha menyerang, namun Hulk berhasil membalikan keadaan.
Saat terpojok, Peter berusaha untuk mengingatkan Dr. Banner bahwa mereka adalah sahabat baik. Sehingga setelah mendengar kata-kata itu, Dr. Banner akhirnya tersadar. Sementara itu, Jen telah berhasil membobol pintu masuk bunker itu dengan cara mengendalikan Frank. Ia meminta Bill untuk menyerahkan VMAX, namun sebelum itu terjadi, datanglah Peter yang berhasil menetralkan kekuatan Jen, sehingga Bill bisa menembakkan obat bius kuat yang membuat Jen seketika langsung pingsan. Setelah semua orang berhasil dievakuasi termasuk Dr. Banner, Peter pun ingin tahu tentang siapa Sarah, karena sebelum Jen pingsan, dia sempat menanyakan tentang Sarah. Bill kemudian mengungkapkan jika Jen telah berhasil masuk ke dalam pikirannya untuk mengendalikan otaknya. Bill dengan lancarnya menjelaskan jika Sarah merupakan rekan kerjanya yang telah meninggal dunia. Disinilah mulai terjadi kejanggalan. Pasalnya setiap kali orang yang dikendalikan oleh Jen, mereka tidak akan pernah ingat dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun berbeda halnya dengan Bill yang dengan mudah bisa mengingat semuanya. Jen akan dibawa pergi ke markas yang berada di Pulau Roosevelt. Peter kemudian ke rumah Frank. Di sana dia pun dibuat sangat terkejut karena melihat MJ yang sudah membaca surat mengenai tentang kisahnya bersama dengan Ned dan juga MJ. MJ pun sempat menanyakan hal mengenai Peter yang sudah menyembunyikan semua itu darinya. Bahkan MJ juga sudah mengingat jika Peter selalu saja melindungi dikala dia sedang dalam bahaya. Peter menjelaskan alasan dia tak memberitahu MJ karena dia ingin melindunginya dari jarak jauh. Peter menyangka jika MJ telah mengingat semuanya, yang padahal mah MJ tetap tidak ingat tentang Peter sama sekali. Meski Peter menjelaskan semuanya jika dia pernah pacaran dan bersama, namun MJ sudah melupakan semuanya. Bahkan dia juga sudah tak mencintainya. I know it's not. Saking kuatnya mantra dari Dr. Strange memang membuat orang-orang terdekatnya benar-benar melupakan tentang kehadirannya. MJ kemudian meminta Peter untuk mengantarnya pulang ke rumah. Tentunya Peter pun langsung menurutinya. Yeah, sure. Tak berselang lama akhirnya keduanya telah sampai. MJ kemudian mengajak Peter untuk berkenalan lagi dengan Ned. Saat di dalam kamarnya, Ned pun sempat mendengar berita tentang Dr. Banner yang mengamuk setelah beberapa tahun tak pernah menjadi Hulk. Alat pendeteksi Spider-Man mulai aktif. Ned pun senang karena akhirnya dia telah bertemu kembali dengan Spider-Man yang selalu menyelamatkan dia dan MJ dikala ada bahaya. Teflon turbine, and then it hardens. You wonder how my web shooters work? I mean, I already know how the web shooters work. Peter kemudian sempat berkata jujur kepada MJ dikala Jen sedang mengendalikannya bahwa dia sempat menciumnya. Akan tetapi setelah dijelaskan, tetap saja MJ tidak mengingat kejadian itu. Nah, disinilah akhirnya Peter menyadari jika Bill Medseeker telah membohonginya, karena sebelum itu dia berkata kepadanya jika Jen sempat masuk ke dalam pikirannya, namun ia masih bisa mengingatnya. Sedangkan menurut pengakuan MJ, dia tak ingat sama sekali. I'm thinking about someone named Sarah, but what you're saying is they straight. I don't know, like a light. Untuk itu Peter menghubungi Yelena untuk meminta bantuannya. Yelena memberitahu Peter jika Bill bukan nama aslinya. Saat Yelena mencari tahu tentang Jen dan Sarah, apakah mereka ada hubungannya atau tidak, ia pun telah melihat di internet dan di arsip nasional ada banyak data Jen yang telah dihapus paksa oleh Damage Control, yaitu data adik perempuannya yang bernama Sarah yang sama-sama memiliki kemampuan telepati jarak jauh. Namun Damage Control telah menahan Sarah untuk diteliti. Setelah mendapat informasi itu, Peter segera pergi mencari keberadaan Jen untuk menyelamatkannya.
Sementara di sisi yang lain terlihat Jin yang sedang disekap oleh Bill, yang mana saat Jin masih dalam pengaruh obat bius, ia sempat mengingat momen saat ia sedang bersama dengan sang adik, yaitu Sarah. Sejak mereka tumbuh menjadi anak remaja, Sarah memiliki kemampuan telepati, begitupun dengan Jin. Namun meski memiliki kemampuan hebat, sang ibu justru menelantarkan keduanya. Sarah kemudian pergi untuk membeli es krim, namun secara tiba-tiba saja pasukan Bill datang menyerang Sarah untuk dibius. Dalam setengah sadarnya, Sarah mengendalikan sang kakak agar secepatnya pergi sebelum ditangkap oleh para pasukan Bill. Jin akhirnya sadar, namun karena kekuatannya telah ditekan oleh alat yang sudah diciptakan oleh Peter, kekuatannya tak berfungsi lagi. Tentunya Bill akan menggunakan Jin sebagai alat kelinci percobaan berikutnya setelah Sarah. Oh yeah, how's that? Got eyes everywhere. Sementara itu terlihat Spider-Man yang sedang bergelayotan. Ia pun telah dihubungi oleh Frank yang sudah mengetahui kemana Peter akan pergi. Ia menjelaskan kepada Frank bahwa sebelumnya mereka telah salah menganggap Jane orang jahat, karena tujuan dari Jane sendiri ingin menangkap Bill karena sudah menculik adiknya. Namun Frank tak ingin membantu Peter karena kekuatan Jane sangatlah mengerikan. Di dalam ruangan uji coba, Bill dan semua anggotanya telah berada di sekitar jarak lebih dari 12 meter. Karena meski alat penekan itu sudah dinonaktifkan, Jane tak akan bisa melompat sampai di atas 10 meter. Sehingga pada akhirnya kelemahan Jane telah diketahui. Jane menanyakan tentang VMAX saat Sarah mengirimkan pesan terakhir menggunakan telepati jarak jauhnya. Karena saat sesi pemeriksaan, kekuatan Sarah telah bermutasi. Namun Bill tidak tahu apa itu tentang VMAX. Bill menjelaskan alasan dia menculik Sarah pada waktu itu karena ia ingin mencari tahu sumber kekuatannya serta merumuskan formula untuk menggandakan kekuatannya. Saat gelombang otak melakukan telepati, itu sudah terekam oleh teknologi yang telah berhasil diciptakan oleh Sarah yang sudah meninggal dunia. Kemudian setelah mendapatkan rekaman itu, Bill akan menanamkan ke dalam otak seseorang yang terpilih. Teknologi itu memaksa Jane untuk menggunakan kekuatannya. Sementara itu, akhirnya jagoan kita telah datang. Di luar sana Spider-Man melumpuhkan para penjaga. Where's Jean Grey? We have an intruder. Saat setelah sadar, akhirnya Jane mulai mengerti bahwa pesan yang dikirimkan oleh adiknya menggunakan telepati jarak jauh. Ternyata pesan itu merupakan pesan terakhirnya. Karena pada saat itu Jane mengetahui tulisan VMAX yang berada di atas dinding tempat sang adik disiksa hingga tewas. Disinilah kekuatan Jane mulai kembali. Ia pun murka setelah tahu jika sang adik telah tewas. Semua ruangan itu berada dalam kendalinya. Kekuatan sebesar itu mulai meluber hampir ke seluruh kota New York. Bahkan semua orang terkena efek kekuatannya yang berhenti menjadi patung. Peter saat itu berhadapan langsung dengan The Hand yang sudah dikendalikan. Meski Peter sudah menjelaskan atas kesalahpahaman ini, namun tetap saja Jane tidak terima karena Peter sendiri yang sudah membawanya ke tempat ini. Peter cukup kewalahan untuk menghadapi The Hand yang menggunakan senjata listrik, sehingga hal itu membuat Peter hanya bisa bertahan dari setiap serangan itu. Peter memohon kepada Jane agar segera menghentikan semua balas dendamnya, namun Jane tak menggubrisnya. Bahkan tak hanya itu saja, ternyata Bill sebelumnya telah menciptakan senjata untuk menangkal serangan Spider-Man agar suatu saat nanti mereka juga bisa menundukkannya. Saat sedang repot-repotnya, Frank menghubungi Peter bahwa Jane telah mengendalikan warga kota dalam radius 1 km di sekitar pulau. Kini Peter sendiri telah terpojok, pasalnya kekuatan Jane benar-benar sangat mengerikan. Peter kemudian terpaksa mencopot alat pengendali kekuatan hormon laba-labanya.
Tak disangka saat waktu yang sangat krusial itu, Peter bisa mengendalikan kekuatan sisi negatifnya. Kini kemampuannya bertambah sangat kuat, bahkan indera mata dan pendengarannya serta kecepatan bertambah berkali-kali lipat. Lalu di sisi yang lain, Peter mencoba untuk mendekati Jen, namun Jen tak menghiraukannya. Ia pun mulai merasuki pikiran Peter. Begitu masuk ke dalam pikirannya, Jen pun akhirnya telah bertemu dengan bibi Peter yang telah meninggal. Dalam percakapan itu, sang bibi berusaha menasehati Jen agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa hebat. Tidak semua orang diberi anugerah seperti dirinya. Sang bibi menyuruh Jen untuk tetap hidup meski dia telah kehilangan adiknya, karena sesungguhnya kehidupan harus dijalani. Tak berselang lama Peter pun datang. Keduanya mulai berbaikan dan saling mengerti, karena Jen juga tahu jika Peter telah kehilangan seseorang yang sangat disayanginya. Tiba-tiba saja Frank mulai melancarkan serangannya. Beruntung saat itu Peter menyadari sehingga ia langsung menyelamatkan Jen. Kini semua kekuatan penghalang Jen telah hilang. Semua orang berhasil terbebas dari pengendali pikirannya. Akibat menyelamatkan Jen, Peter terkena tembakan. Sebelum Peter terluka parah, ia pun menyuruh Jen untuk segera pergi meninggalkan kota ini karena semua orang sedang memburunya. Akhirnya Frank membawa Peter ke rumah sakit. Sekarang Peter sedang dalam keadaan yang sangat kritis. Semua warga kota New York berbondong-bondong untuk mendoakan kesembuhan Spider-Man, sang pahlawan bagi kota mereka. Tak disangka dari kejauhan Jen telah menggunakan kemampuannya untuk menolong Peter dari jarak jauh, sehingga Peter berhasil terselamatkan. Saat Peter terbangun, Frank menceritakan jika Jen telah pergi meninggalkan kota ini, sehingga Peter bisa bernapas dengan lega. Setelah beberapa hari kemudian, terlihat Letnan The Wolf menghubungi Peter jika sekarang Bill menjadi seorang buronan karena berhasil meloloskan diri. The Wolf juga memberitahu Peter jika temannya bernama Black Widow telah membantu mereka memulihkan data yang sebelumnya telah dihapus oleh Damage Control. Di akhir cerita, saat itu Peter sedang pergi ke toko bunga, namun dia malah bertemu dengan Ned. Dan disinilah Ned akhirnya mulai mengingat Peter kembali saat mereka melakukan salam pertemanan. Dan singkatnya itulah tadi filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98. Nantikan alur cerita film selanjutnya dan sampai jumpa, bertemu kembali ya guys.